Subjek hukum internasional didefinisikan sebagai hak dan kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang telah diatur oleh hukum internasional. Lalu, siapakah subjek hukum internasional? Dalam pengertiannya, terdapat dua teori berbeda mengenai siapakah sebenarnya subjek hukum internasional yang dimaksud. Teori pertama menyatakan bahwa subjek hukum internasional ialah sebuah negara. Sedangkan teori yang lain menyatakan bahwa yang menjadi subjek hukum internasional adalah individu. Teori hukum internasional sendiri menjelaskan bahwa hukum internasional telah mengatur hak dan kewajiban suatu negara. Meskipun hukum internasional sudah mengatur tentang hak dan kewajiban individu, bukan berarti individu tersebut dilabelkan sebagai subjek hukum internasional, melainkan sebagai objek hukum internasional. Namun, seiring berjalannya waktu dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, hingga saat ini terdapat 6 subjek hukum internasional. Adapun dalam video ini, saya hanya akan membahas tentang negara sebagai subjek hukum internasional. Negara menjadi subjek hukum utama dan paling tua, mengingat banyaknya hubungan dalam segala aspek yang terjalin antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini mengakibatkan negara memiliki beban yang sangat besar dalam mempertanggungjawabkan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Kemudian, berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo, pada tahun 1933 terdapat beberapa unsur yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional. Unsur-unsur tersebut antara lain penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Negara merupakan sistem kekuatan atau komunitas kelompok masyarakat yang telah mengukuhkan dirinya untuk bersatu dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Nah, masalah asal-muasal negara ini masih menjadi perdebatan dalam ilmu politik karena sukarnya menemukan bukti-bukti yang meyakinkan dan menyangkut genetika negara pada saat pertama kali negara tersebut dibentuk. Maka dari itu muncul banyak teori tentang asal-muasal negara. Nah, terjadinya negara ini terbagi menjadi dua proses pendekatan, yaitu pendekatan secara faktual dan pendekatan secara teoritis. Pendekatan secara faktual atau sekunder didasarkan pada kenyataan yang benar-benar terjadi dan dapat ditelusuri dari pengalaman sejarahnya. Contohnya, jika suatu negara belum ada yang menguasai kemudian diduduki. Yang kedua, jika suatu negara melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Kemudian yang ketiga, jika suatu negara melakukan fusi atau peleburan. Yang keempat, suatu negara yang pecah dan lenyap lalu membentuk negara baru di atas wilayah tersebut. Yang kedua adalah pendekatan teoritis atau pendekatan primer. Pendekatan teoritis ini didasarkan pada penggunaan metode falsafah dengan membuat dugaan-dugaan berdasarkan pemikiran yang logis. Yaitu yang pertama adalah teori ketuhanan. Yang kedua, teori hukum alam atau yang biasa disebut ius naturalis. Yang ketiga adalah teori kekuasaan. Yang keempat, teori hukum perjanjian atau kontrak sosial. Yang kelima yaitu teori organis. Dan yang keenam adalah teori garis keturunan. Bentuk negara itu terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan atau unitaris, dan yang kedua negara serikat atau federasi. Nah, negara kesatuan merupakan negara yang berdiri sendiri dan tidak tersusun dari berbagai negara lainnya, sehingga tidak ada negara di dalam negara tersebut. Negara kesatuan hanya dipimpin oleh satu pemerintahan dan satu kepala negara. Sedangkan negara serikat merupakan gabungan dari sekian banyak negara yang berdiri sendiri. Nah, setiap negara gabungan tersebut memiliki pemerintahannya sendiri dan bersifat polisentris, yaitu memiliki pusat yang banyak. Aturan hukum berasal dari sebuah kebiasaan masyarakat yang telah ada maupun berdasarkan landasan hukum yang telah dilakukan oleh dua atau lebih sebuah negara sebagai salah satu subjek hukum internasional yang telah diakui keberadaannya. Menurut Tarr,
Hukum internasional berasal dari sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas atau prinsip-prinsip, dan karena itu berasal dari sebuah prinsip maka biasanya akan ditaati oleh sebuah negara. Friedrich von Hayek memberi pendapat bahwa setidaknya ada 3 konsep utama dari rule of law. Yang pertama adalah umum atau generality. Maksudnya adalah aturan hukum haruslah berlaku kepada semua orang dan mengikat semua orang. Yang kedua adalah kesetaraan atau equality. Maksudnya adalah aturan hukum yang dituntut untuk memperlakukan setiap individu secara sama dalam setiap peraturan hukum. The rule of law tidak mengenal pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap negara. Yang ketiga adalah kepastian hukum atau certainty. Maksudnya adalah hukum dapat diprediksi sehingga subjek hukum yang melanggar aturan hukum dapat memprediksi aturan apa yang dapat didasari dalam menghukum perilakunya. Atribut negara merupakan ciri khas sebuah negara dan yang membedakan antara negara satu dengan negara lainnya. Berikut ini adalah beberapa atribut sebuah negara. Yang pertama ada demografi. Perhitungan penduduk sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana populasi diorganisasikan, ukuran serta komposisinya. Dengan perhitungan tersebut, pemerintah dapat memperkirakan pembagian sumber daya kepada rakyatnya dan mengetahui perekonomian sebuah negara. Yang kedua adalah geografi. Geografi adalah atribut negara yang penting atau berpengaruh untuk pengambilan kebijakan luar negeri. Karena geografi adalah penggambaran kondisi fisik permukaan bumi. Geografi di sini yang dimaksud adalah sebagai akses ke pelabuhan, wilayah strategis, dan batas negara. Seperti ketika ingin melakukan investasi ke sebuah negara, maka akan memikirkan apakah negara sebagai tujuan investasi tersebut memiliki wilayah yang menguntungkan. Yang ketiga adalah ukuran wilayah. Ukuran wilayah suatu negara mempengaruhi bagaimana cara membuat kebijakan luar negerinya. Hal tersebut dapat terjadi karena semisal negara-negara kecil pasti memilih membangun aliansi dengan negara-negara tetangga karena lebih menguntungkan. Yang keempat ada sumber daya alam. Yang kelima ada sistem politik. Yang keenam ada kapabilitas militer. Contohnya seperti negara yang memiliki kekuatan militer besar, mereka cenderung melakukan diplomasi koersif karena merasa mampu memberikan pengaruh atau tekanan terhadap negara lain. Yang ketujuh ada kapabilitas ekonomi. Perekonomian suatu negara sangat penting juga untuk kepentingan kebijakan luar negerinya. Kekuatan perekonomian negara berpengaruh terhadap bagaimana negara tersebut bertindak karena antar negara saling bergantung dalam urusan perekonomian. 5 cara perolehan wilayah. Yang pertama ada akresi. Akresi ini adalah penambahan wilayah yang terjadi secara alami, di mana penambahan wilayah ini terjadi biasanya tanpa campur tangan manusia. Wilayah ini dapat menjadi bagian dari suatu negara jika penambahan wilayah ini masih berada di dalam teritorial negara tersebut. Selanjutnya yang kedua ada kesi. Kesi adalah cara penambahan wilayah yang terjadi dalam prosesnya melibatkan dua negara, di mana salah satu negara itu menyerahkan wilayahnya kepada negara lain yang biasanya diikuti dengan perjanjian damai setelah perang. Akan tetapi, penyerahan secara kesi ini dapat juga terjadi dari hasil penjualan wilayah dari negara lain terhadap negara lain satunya. Akan tetapi, perolehan wilayah ini hanya terbatas pada hak dari pemilik yang terdahulu. Cara perolehan wilayah yang ketiga adalah secara okupasi. Okupasi adalah penambahan wilayah atau perolehan wilayah yang didapatkan oleh negara di mana wilayah tersebut memang tidak bertuan dan telah diduduki dalam waktu yang lama. Efektivitas dari perolehan wilayah ini dapat terjadi jika kependudukan dilakukan secara bersama-sama dan bukan perorangan. Yang keempat ada preskripsi. Preskripsi adalah kependudukan wilayah juga yang hampir mempunyai pengertian hampir sama dengan okupasi, hanya saja wilayah yang diduduki telah ada pemiliknya, akan tetapi pemilik tersebut tidak keberatan dan tidak memberikan protes terhadap kependudukan wilayah tersebut oleh negara lain. Cara perolehan wilayah yang kelima adalah dengan cara aneksasi. Aneksasi adalah cara perolehan wilayah yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan.
Pemaksaan ini dapat terjadi jika adanya negara yang menaklukkan negara lain. Akan tetapi, dalam pemaksaan ini tidak boleh adanya unsur kekerasan karena hal itu dilarang dalam Piagam PBB. Setiap negara tentunya harus memiliki kedaulatan di dalam dirinya, karena kedaulatan merupakan syarat utama atau salah satu syarat utama dalam keabsahan berdirinya negara. Kedaulatan harus dapat bersifat ke dalam dan keluar, di mana kedaulatan yang bersifat ke dalam adalah kedaulatan negara yang mampu untuk menjalankan administrasi negaranya dan mengatur rakyatnya. Dan kedaulatan keluar adalah di mana negara dapat menempatkan posisi negaranya sejajar dengan negara lain, dan juga mampu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Maka dari itu, terdapatnya doktrin tindakan negara ini berkaitan erat dengan kedaulatan negara, karena doktrin tindakan negara ini sangat menjunjung tinggi kehormatan kedaulatan negara lain. Doktrin tindakan negara ini dipegang teguh oleh hakim pengadilan dalam negara di luar seperti Inggris dan Amerika Serikat. Doktrin ini mempunyai pengertian yaitu negara yang berdaulat tidak boleh mengadili perkara yang terjadi di negara berdaulat lainnya dengan tujuan untuk menghormati kedaulatan negara asing tersebut. Doktrin ini menjadi pedoman bagi para hakim yang mendapat kasus atau perkara di mana tempat terjadinya ada di negara lain yang sudah berdaulat, di mana para hakim tersebut tidak mempunyai wewenang untuk mengurus kasus tersebut. Hak dan kewajiban negara. Hak negara adalah kuasa untuk menerima atau melaksanakan suatu yang seharusnya diterima atau dapat dikatakan sebagai suatu hal yang kita lakukan dan tidak ada yang bisa merampasnya. Lalu kewajiban negara adalah suatu perangkat normatif suatu negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Hak dan kewajiban negara ini termuat dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 yang isinya meliputi yang pertama, hak atas kemerdekaan, hak untuk melaksanakan tindakan yuridis terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Lalu yang ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir, hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Lalu kewajiban negara yang termuat dalam Konvensi Montevideo tadi yaitu kewajiban menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai. Yang ketiga, kewajiban tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata. Yang keempat, kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan. Dan yang kelima, kewajiban untuk melakukan kewajiban internasional dengan itikat baik. Dan yang terakhir, kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Suksesi negara ini merupakan suatu teori terkait perpindahan kekuasaan yang meliputi pembentukan negara baru yaitu successor state dari negara sebelumnya yaitu predecessor state. Dalam Konvensi Wina pada tahun 1978 tercantum definisi dari suksesi negara yaitu perpindahan suatu tanggung jawab dari satu negara lain ke negara lainnya dalam hubungannya dengan praktek hubungan internasional, yaitu dari wilayah tersebut dapat meliputi penggabungan, perpisahan, dan pembentukan negara baru, sehingga konsekuensinya adalah perubahan kedaulatan. Suksesi negara ini terbagi menjadi dua, yaitu suksesi universal dan suksesi parsial. Suksesi universal ini adalah ketika keadaan dari predecessor state habis terbagi-bagi atau wilayahnya itu terpecah menjadi beberapa bagian sehingga mengalami penyatuan atau penggabungan ke negara lain. Lalu suksesi parsial yaitu ketika predecessor state masih ada dan diakui tetapi wilayahnya mengalami pendeklarasian kemerdekaan atau penggabungan dengan negara lain.